Sore hari ini saya akan berkhotbah mengenai Paulus yang memberitakan Injil dari Areopagus atau di Areopagus. Tadi sudah dibacakan saudara dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dan ayat yang ke-34 ya, di mana Paulus dengan sangat berani itu berdiri di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus, lalu memberitakan Injil kepada orang-orang di situ. Nah, ini konteks di mana Paulus memberitakan Injil itu adalah orang-orang Yunani, ya, orang-orang Yunani, dan Athena itu adalah satu kota di mana orang-orang itu sibuk berfilsafat di sana. Jadi sibuk berdiskusi, sibuk bertukar pikiran perihal apa saja yang mereka mau perbincangkan ya. Kalau apa yang dikatakan di Alkitab di sini, mereka memperbincangkan mengenai sesuatu hal yang baru. Itu ada di ayat 21 ya, yang tadi tidak masuk dalam bacaan kita. Ayat 21 dikatakan, adapun orang-orang Athena, ini di Yunani ya, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi mereka itu tidak ada waktu untuk hal lain selain mendengarkan dan mengatakan sesuatu hal yang baru. Nah, ini bukan meleter ya, ini bukan jangan saudara pikir ini model kayak kita di Indonesia, mak ngerumpi ya. Ya, di tukang sayur mak ngerumpi kan, atau di pasar biasanya mak itu sambil jaga jualannya itu ngerumpi kan. Bukan gitu saudara, ini orang Yunani itu enggak gitu ya. Tapi maksudnya itu tidak ada waktu bagi mereka untuk yang lain ya, kecuali mengatakan atau mendengarkan hal baru. Jadi kalau mereka punya informasi tentang hal baru, itu yang mereka akan katakan, cerita kepada orang-orang. Atau kalau ada orang lain yang menyampaikan kepada mereka sesuatu hal baru, mereka akan tekun mendengarkan. Nah, ini bukan semacam gosip atau ngerumpi, bukan. Karena Athena itu, saudara, itu mempunyai reputasi internasional pada zaman lampau itu sebagai kota filsafat. Bertumbuh berbagai-bagai aliran filsafat di sana. Bahkan filsuf-filsuf terbesar Yunani yang 3 serangkai guru dan murid itu, yaitu Sokrates, Plato, Aristoteles, itu semua itu mereka berkiprah di Athena, di Yunani. Jadi Athena itu adalah satu kota yang memang kota filsafat ya, tempatnya para filsuf di sana. Jadi jangan berpikir ngerumpi mak-mak, itu yang mereka bicarakan ini apa itu kebenaran. Kenapa kau tahu itu benar? Coba jelaskan. Argumentasimu apa? Jadi ini bukan ngerumpi mak-mak ya, yang apa? Lihat mbak itu loh ya, lihat itu kalungnya kok besar sekarang ya. Apa suaminya kerja di mana sih suaminya? Saya tidak tahu juga. Jangan-jangan korupsi suaminya itu. Itulah. Itu mama kan gitu ya. Atau kadang-kadang dia lewat ke rumah tetangga, lihat TV tetangga yang sudah 100 inch ya. Padahal ruangannya cuman ruang tamunya itu loh cuma 3 kali 3 meter. Cuma 3 kali 3 meter ruangan tamunya. Tahu ya, 3 kali 3 meter kan kecil ya. Sudah penuh dengan sofa di sana, lalu pasang televisi 100 inch. Tahu ya 100 inch betapa lebarnya ya. Jangan-jangan suaminya korupsi ini. Nah, itu ngerumpi namanya. Bukan itu. Jadi yang dimaksud di sini saudara, mereka betul-betul memang mencari tahu apa itu kebenaran. Atau selain itu ya, hidup ini maknanya apa. Itu yang menjadi poin daripada pembicaraan mereka ya. Jadi bukan sesuatu hal yang sifatnya ngerumpi atau gosip ya, bukan itu ya. Bahkan di Paulus dituduh oleh mereka itu sebagai meleter ya. Meleter itu ya sama dengan ngerumpi itu tadi ya, sama dengan bergosip ya, murahan yang tidak ada guna. Jadi mereka dikatakan tidak ada waktu untuk hal yang lain selain daripada mengatakan dan mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi saya pikir orang-orang Athena ini berarti mereka hanya betul-betul bekerja untuk
menyambung hidup mereka, ya. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Alkitab ini, ya, tidak mungkin Alkitab bohong ini karena firman Allah ini, ya. Jadi mereka betul-betul bekerja untuk menyambung hidup, ya, atau mereka mungkin menghasilkan sejumlah uang untuk menyambung hidup, bisa makan dan minum, dan setelah itu mereka tidak urusan apapun yang lain kecuali mendengar hal yang baru atau mengatakan tentang hal yang baru. Nah, orang kayak gini, saudara, kalau mereka jadi Kristen, bisa jadi mereka akan jadi orang Kristen semacam orang Kristen di Berea yang ada di Kisah Para Rasul, ya. Mereka tidak hanya puas saja ketika para rasul mengajar, mereka sendiri menyelidiki firman Tuhan yang mereka terima dari para rasul untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak yang mereka terima dari para rasul. Ya, yang mungkin kalau konteks sekarang ya orang-orang Kristen Reform lah, ya, yang mungkin bagi orang lain kamu hanya sibuk debat firman Tuhan, sibuk bicara firman Tuhan. Tapi memang kita harus bicara firman Tuhan. Kalau tidak bicara firman Tuhan, nanti ya bicara mimpi pendeta. Coba, saudara lebih senang mana kalau suruh milih? Banyak bicara firman Tuhan, banyak bicara apa yang dikatakan Alkitab, bahkan mungkin kita diskusi, bahkan mungkin ada perdebatan, atau saudara banyak bicarakan mimpi pendeta, atau kesaksian pendeta naik turun surga atau apa. Kan tidak mungkin, saudara, ya. Alkitab ya kan lebih bagus kita mendiskusikan Alkitab kan daripada mendiskusikan mimpi pendeta, ya. Jadi saudara, itu kebiasaan orang-orang di Athena ini. Dan Paulus berdiri di hadapan mereka. Bayangkan, sekarang ada tidak pendeta berani berdiri berkhotbah di hadapan audiens para profesor dan mahasiswa paling pintar. Kalau di Malang ini ya jelas Universitas Brawijaya. Jangan sebut universitas lain, ya. Saya punya data yang valid, ya. Mengapa Universitas Brawijaya Malang UB ini yang paling berkualitas? Ya. Nah, Anda berani tidak di hadapan mahasiswa yang paling pintar dan di hadapan para profesor yang paling pintar di Universitas Brawijaya memberikan seminar akademik di sana? Tidak sembarang. Kalau saudara dari universitas mana, Pak? Oh, universitas ini. Oh, di mana itu ya tempatnya? Saya tidak pernah dengar ini universitas ini. Tidak mungkin saudara didengar. Tidak mungkin saudara didengar kecuali saudara mempunyai sesuatu karakteristik yang luar biasa hebatnya. Ketika saudara berbincang-bincang dengan mereka dan mereka lihat kemampuan saudara, baru mereka yakin, baru saudara boleh berdiri di hadapan mereka untuk menjadi guru mereka. Ya, saya tidak usah sebut nama gereja, ya. Atau nama yayasan, tidak perlu, ya. Saya pernah ikut satu perkumpulan gitu aja lah, ya. Satu perkumpulan untuk mempersiapkan satu acara. Lalu ada satu orang di perkumpulan itu bicara begini, saya akan sharing ke tempat ini nanti. Saya kan juga mahasiswa. Saya juga kan mahasiswa, jadi saya akan sharing di tempat ini begitu. Menyebut satu tempat, saya tidak usah sebut nama, yang sangat berkualitas sekali. Lah teman satunya mengetawain dia, diketawain. Nah kalau orang lain yang tidak ngerti apa-apa, pasti kita pikir ya ini orang kok ngenyek, ya, apa menghina, mengejek, ya. Mentang-mentang dia mungkin latar belakang sekolahnya bagus kok diketawain. Tapi sebetulnya dia mengetawain, ya, itu ada benarnya. Lah kamu universitas apa kamu kuliah? Lalu kamu datang sharing ke universitas yang berbobot sekali. Tidak mungkin kamu didengar di situ, paham, ya? Tidak mungkin kamu didengar di situ, saudara. Kamu tidak tahu tidak jelas universitas apa kamu bicara, kamu kuliah, lalu datang sharing di hadapan universitas yang top sekali. Tidak akan didengar kamu di situ. Betul ini, walaupun ngenyek, tapi ngenyeknya benar. Tidak semua ngenyek itu salah, saudara. Walaupun menyakitkan, ya. Walaupun ngenyek itu, mengejek itu menyakitkan, tapi tidak semua salah. Ada mengejek itu ada benarnya, dan kita harus tahu diri. Saya merasakan ini, saudara, sangat merasakan ini. Perkara S1 saya, ya, sama dengan kamu.
Ya. Mana itu STT itu? STT Muriwali. Kamu sekolah di mana? Ya. Diejek-ejek kan, saudara. Tapi ketika saya sekolah di luar negeri, orang minder semua. Ya itu logis itu. Ketika saya sekolah di Theologische Universiteit di Kampen, orang sudah beda lagi pandangannya. Oh, iya, ya. Orang nggak mengejek, nggak berani mengejek. Yang diejek sekarang kalau udah selesai katanya. Ada saja kalau orang memang itu nggak beres otaknya itu ada saja. Dia udah tahu betapa berbobotnya kuliah di sana dan tidak segampang itu untuk lulus. Tapi perihal sekolah nggak berani mereka, tutup mulut mereka. Karena mereka tahu di Eropa itu mutunya itu sangat tinggi sekali. Tidak ada apa-apanya dengan di Indonesia. Saudara paham ya? Nah, bayangkan Paulus ini tidak dikenal, saudara. Paulus ini tidak dikenal oleh mereka. Ini orang-orang Athena. Mereka tidak tahu berita Injil. Mereka tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka menganggap kekristenan itu mungkin sesuatu kebodohan. Sama seperti yang Paulus bilang kan. Ya. Bahwa orang-orang dunia ini menganggap kekristenan itu kebodohan. Bagi mereka yang binasa menganggap itu kebodohan. Paulus ini bukan siapa-siapa di sini di Athena dia. Bayangkan jiwa sebesar apa Paulus itu. Dia menunjukkan sesuatu karakteristik pribadi yang luar biasa seperti apa Paulus. Dia bicara seperti apa kepada mereka. Sampai-sampai Paulus diizinkan berdiri di atas Areopagus, lalu kemudian dia bisa khotbah di situ. Pendeta sekarang ada yang begitu enggak, saudara? Ya kalau pendeta cuma mau mimpi, ya enggak mungkin didengar oleh orang-orang yang sekolah, saudara. Jadi orang sekolah kalau melakukan perlawanan terhadap Tuhan itu enggak sepenuhnya salah mereka. Maksudnya dalam hal perlawanan mereka. Ya. Karena mereka melihat banyak pendeta tidak belajar, saudara. Ilmunya cuma itu saja. Dikit-dikit mujizat Tuhan, dikit-dikit mujizat Tuhan. Tuhan ya kasih mujizat. Betul itu. Tapi menjawab pertanyaan yang sulit mengenai Injil. Hei orang Kristen, mengapa kau katakan Yesus itu menjadi manusia? Mana bisa Allah jadi manusia? Engkau tidak bisa jawab dengan mujizat itu, betul ya? Engkau tidak bisa bilang, ya itu mujizat Tuhan. Dia malah mengejek mujizat nanti, apalagi yang orang-orang yang tidak percaya adanya mujizat. Mereka malah tambah mengejek, saudara. Jadi coba Anda bayangkan Paulus yang bukan siapa-siapa di antara orang-orang Athena ini sampai berdiri di atas Areopagus. Ini membuktikan apa, saudara? Paulus bukan hanya sekedar rasul biasa. Paulus bukan hanya pemberita Injil biasa, tapi dia mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa, sampai-sampai dia bisa berdiskusi dengan orang-orang, model orang Athena ini yang tidak ada sesuatu hal lain, selain daripada mendengarkan hal-hal yang baru, hal-hal yang betul-betul berbobot, yang boleh masuk ke pikiran mereka. Ini yang kita butuhkan zaman ini, saudara. Saudara-saudara, di Indonesia ini kita belum sadar. Ya karena kalau saya pakai istilah yang biasa orang pakai ya. Tapi ini istilah tidak bagus sebetulnya. Ini istilah tidak bagus. Tapi ada benarnya juga mereka pakai itu. Ada istilah mabuk agama. Ya di Indonesia ini kan mabuk agama, saudara ya. Dikit-dikit kafir main tutup aja kan. Ya di Kristen pun ada mabuk agama. Mabuk mujizat. Ya, mabuk penglihatan palsu. Mabuk naik surga, turun neraka. Itu namanya mabuk agama. Walaupun itu ejekan sebetulnya, tapi itu di sisi lain itu ada benarnya. Nah Indonesia ini kan masih mabuk agama. Coba Anda ke luar negeri. Coba pergi ke luar negeri. Anda coba perhatikan di sana. Bagaimana anggapan orang terhadap Injil. Bagaimana anggapan orang terhadap Tuhan. Bukan hanya tugas Kristen, semua agama. Kalau ada orang Islam yang mengatakan hanya Kristen yang mendapat tantangan dari ateisme itu tidak benar itu. Semua agama, termasuk Islam. Ya, jadi kalau Anda mendengar di Eropa Islam bertumbuh itu bukan faktanya, bukan begitu. Itu Islam bertambah di Eropa karena banyak pengungsi dari Timur Tengah, dari Syria. Saya lihat di Belanda itu
Pengungsi dari Syria itu yang beragama Islam itu banyak sekali mereka itu. Dijamin oleh pemerintah Belanda, dikasih ATM. Jadi setiap bulan mereka ditransfer sejumlah uang kepada mereka lalu dipelihara oleh pemerintah Belanda. Kalau orang asli Eropa itu tidak suka agama itu. Jadi kalau dikatakan bertumbuh Islam di Eropa itu bukan mempertobatkan orang Eropa masuk Islam atau memualafkan orang Eropa, tidak. Itu banyak dari Timur Tengah, itu pengungsi begitu banyak. Ya, ini tantangan semua agama termasuk Kristen. Ya, kalau di Indonesia ini masih mabuk agama dalam konteks tadi ya. Ya, saya sebetulnya tidak setuju istilah mabuk agama itu. Tapi kalau dari aspek bahwa ada banyak orang gampang sekali mengkafirkan orang lalu tutup sana tutup sini, atau kalau dalam konteks Kristen banyak sekali mabuk mujizat, sedikit-dikit mujizat, dikit-dikit pendeta naik turun surga dan lain sebagainya, padahal banyak yang palsu. Ya, ini mabuk agama. Jadi Anda tidak tahu tensinya ya. Tensinya antara Injil dengan ateisme. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, saya tidak tahu kalau orang pendeta-pendeta mabuk agama di Indonesia memberitakan Injil ke luar negeri, gimana cara mereka berdiskusi dengan orang ateis. Sulit setengah mati, saudara. Sangat sulit. Nah, saya kembali kepada Paulus. Berapa hebatnya Paulus ini, saudara, di dalam hal kemampuan intelektualnya, di dalam hal bagaimana pribadinya sendiri menunjukkan satu kualifikasi yang betul-betul mumpuni. Lalu orang-orang Athena ini yang sebetulnya tidak ada waktu untuk dengarkan hal yang lain selain daripada mendengarkan hal-hal baru, dan itu bukan hal-hal yang kacangan, tapi hal-hal yang berbobot. Mereka kasih kesempatan kepada Paulus. Ya, saya tidak tahu Paulus bagaimana caranya bisa naik ke sana, ya. Maksudnya pembicaraan rinci atau detailnya itu sampai pada akhirnya Paulus itu berdiri di situ, saudara, ya, karena Alkitab itu tidak mencatat di sana ya. Mungkin saya baca dari ayat 16 ya. Ini hanya secara umum ya, secara general saja sebetulnya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, ini kuncinya di sini, saudara. Di rumah ibadat, ini rumah ibadat orang Yahudi ya. Dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah. Ini nyambung sekali kan? Ini no problem ini. Ini sama sekali tidak masalah. Tidak mungkin Paulus ditolak. Ya. Tetapi kemudian Paulus juga melakukannya di pasar-pasar. Nah, di situ kelihatannya Paulus dikenal oleh orang-orang Yunani secara umum, saudara. Dia melakukannya juga di pasar. Dan di ayat yang ke-18, dia juga berdiskusi dan ahli pikir dari filsafat Epikuros dan Stoa. Ya. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan oleh si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ya, jadi dia berbincang-bincang dengan ahli pikir dari Epikuros dan Stoa di situ, saudara. Dan dari perbincangan dengan ahli-ahli pikir Epikuros dan Stoa ini, akhirnya Paulus itu dihadapkan ke sidang Areopagus ya. Ya, ayat 19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ya, hanya itu, saudara ya. Tetapi secara detail tidak dijelaskan di sana sampai seperti apa yang dilakukan Paulus sampai dia dibawa ke sana. Maksud saya begini, saudara, kalau saudara tidak penting, tidak mungkin dibawa ke satu tempat yang penting untuk orang-orang penting mendengarkan. Paham ya?
Kalau kita tidak penting, pikiran kita tidak penting, isi mulut kita ini tidak penting, ya paling-paling juga berkumpul dengan orang-orang tidak penting. Yang mendengarkan nanti ya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang ahli Epikuros dan Stoa ini sebagai meleter. Tapi walaupun mereka bilang meleter, tapi ada sebagian orang yang melihat Paulus ini penting. Maka mereka membawa Paulus dihadapkan ke Areopagus. Tetapi menurut saya, saudara, walaupun tidak tercatat di sana secara detail, Paulus menunjukkan bobot dan kualitas luar biasa di dalam argumentasinya, sehingga meyakinkan orang-orang itu membawa dia ke Areopagus. Jangan saudara langsung mengatakan begini, saudara ya. Ini saya dapat dari dosen saya di STT Salem dulu. Kalau ada orang Kristen ya melakukan satu pelayanan atau juga mungkin peperangan rohani ya, lalu dia menang, kan gampang sekali kalau orang bilang Tuhan memberi kemenangan. Itu betul, 1000% itu benar. Itu benar saudara, betul itu. Tapi kalau Anda stop di situ saja, lalu tidak melihat bagaimana orang ini diproses oleh Tuhan, itu sudah salah besar. Misalnya Daud melawan Goliat, ini dosen saya di Salem dulu namanya orang Korea ya, Pak Hong. Kamu jangan lihat Daud lawan Goliat itu, Tuhan tolong tiba-tiba waktu itu saja. Padahal Daud ini bukan siapa-siapa, dia tidak pernah berkelahi, hanya betul-betul anak muda yang merah mukanya begitu ya. Lalu tiba-tiba berkelahi, karena ditolong Tuhan langsung menang lawan Goliat. Salah itu katanya. Kamu tidak tahu bahwa Daud ini sudah terbiasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Sudah biasa berhadapan dengan singa. Tahu enggak? Daud sendiri yang cerita kan? Kalau ada kambing domba papaku yang diterkam singa, aku tangkap singa itu, kupukuli, betul kan? Ini saya parafrase ya, tidak persis kalimatnya ya. Berarti Daud pakai katapel itu, saudara, mengkatapel itu bukan pada saat itu saja dia pakai. Dia sudah berpengalaman menggunakan katapel. Artinya apa di sini? Tuhan hanya mau memakai orang yang tidak malas, yang terus menerus latihan. Tidak ada Tuhan secara instan mau pakai orang selama ini orang itu malas, tidak mau digunakan oleh Tuhan, dikasih kepercayaan apapun tidak mau, tiba-tiba saja langsung besar karena kuasa Tuhan. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Paham ya? Ini bukan ajaran Alkitab. Demikian juga dengan Paulus. Ya. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia tidak tiba-tiba saja ditolong Tuhan karena berdiri di Areopagus supaya memberitakan Injil. Paulus sudah terbiasa berargumentasi dengan sangat-sangat berbobot, dengan sangat-sangat luar biasa, belajar berpikir dengan clear, dengan jernih mengenai berita Injil. Berpikir dengan jernih mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang sungguh-sungguh pimpinan Tuhan, mana yang bukan. Jadi tentu di sini ada proses, saudara. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat bagaimana argumentasi Paulus ketika berhadapan dengan ahli-ahli Epikuros dan Stoa, karena tidak tercatat di sini. Dikatakan hanya berdiskusi. Sebetulnya dalam bahasa asli ini berdebat di sini, bukan sekedar diskusi ya santai-santai, tidak, berdebat dia. Tapi karena mereka melihat kualitas argumentasinya, yang bagi orang Yunani itu Injil itu adalah kebodohan. Tapi karena mereka melihat kualitas argumentasi dari Paulus, maka mereka panggil dia berdirikan di Areopagus untuk dia bisa khotbah di sana. Paulus adalah pekerja keras, adalah murid, adalah pelajar. Dia menguasai filsafat Yunani, saudara. Ya. Paulus kuasai filsafat Yunani. Kalau dia tidak kuasai, bagaimana bisa berdiskusi dengan ahli Epikuros dan Stoa? Saudara pernah baca tak di Alkitab? Mungkin pernah ya, tapi Alkitab tidak mencatat, sehingga itu artinya tidak signifikan. Pernah dengar tak Yohanes atau Petrus ya? Kalau Yohanes itu
agak beda karena dia menulis Injil Yohanes itu ada persentuhan dengan filsafat Yunani. Istilah logos itu istilah filsafat Yunani. Petrus misalnya, saudara pernah baca tidak di Kisah Para Rasul atau di surat-surat Petrus bahwa dia berdiskusi dengan ahli-ahli filsafat Yunani? Tidak ada, mungkin pernah tapi tidak signifikan. Paham ya? Alkitab ini kalau tidak signifikan tidak catat apa-apa, saudara. Dia Alkitab ini hanya mencatat yang penting untuk pekerjaan Tuhan itu apa. Untuk pewahyuan kitab suci itu apa. Contoh ya, ini saya kasih contoh mengenai Alkitab mencatat hanya yang signifikan. Saudara pernah lihat tak di Alkitab dikatakan, maka tertawalah Tuhan Yesus. Ada satu film itu yang biasa diputar LPMI kalau saya tidak salah, LPMI ya, film Yesus itu dari versi Injil Lukas itu sering diputar sampai di seluruh pelosok di Indonesia, mungkin di Nias, di Sumba, di Papua, di mana-mana itu. Di situ ada Yesus tertawa di sana. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yesus tertawa. Nah, saya mau tanya, apa Yesus pernah tertawa enggak? Pasti pernah tertawa, enggak mungkin tidak tertawa. Tapi kenapa tidak dicatat Yesus tertawa? Karena tidak signifikan untuk karya penebusannya. Tidak penting itu kan tertawa. Walaupun Yesus pernah tertawa. Paham ya? Tapi kalau maka menangislah Yesus. Ayat yang paling singkat di Injil Yohanes. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Paham ya? Jesus wept itu dalam versi New King James kalau saya tidak salah. Hanya 2 kata. Kenapa Yesus menangis itu dicatat? Karena signifikan. Menunjukkan sesuatu kepeduliannya terhadap orang-orang tebusannya. Tetapi yang masih tetap juga sulit mempercayai dia seperti Maria dan Marta. Paham ya, saudara? Nah, maka saudara, Alkitab hanya mencatat itu. Nah, kalau Petrus mungkin pernah berdiskusi dan orang-orang dari kalangan filsafat Yunani, kan banyak sekali alirannya itu ya. Ini Epikuros dan Stoa ini hanya dua aliran, bukan keseluruhan. Ada banyak sekali, saudara. Nah, mungkin pernah, tapi tidak signifikan sehingga tidak dicatat Alkitab. Tapi kalau Paulus dicatat di sini, karena itu signifikan sekali. Memang Paulus dibangkitkan oleh Tuhan di luar tradisi murid-murid yang langsung berrelasi dengan Tuhan Yesus. Yang semuanya merupakan nelayan-nelayan Galilea. Ya, orang-orang sekitar situ. Dari utara, bukan dari selatan. Dari tempat yang tidak signifikan dalam konteks Israel. Mereka semua dibangkitkan dari situ. Dan Tuhan Yesus mendidik mereka. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan satu orang lain yang tidak duduk langsung di bawah pemuritan Kristus. Yang namanya Paulus. Di tempat lain. Paulus dari Tarsus. Yang sudah dididik dan berbagai macam filsafat Yunani. Untuk kemudian nanti Tuhan pakai memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Dan ini bukti, saudara. Kalau pendeta-pendeta sekarang ini yang, ya maaf ya, pendeta-pendeta konyol ya. Untuk apa pendeta pintar-pintar katanya? Ini cara setan untuk menipu gereja. Murid-murid Yesus itu tidak pintar-pintar, nelayan saja katanya. Ini bodoh sekali, saudara. Kenapa begitu? Kenapa saya katakan bodoh? Loh, walaupun mereka hanya nelayan-nelayan yang karena mereka nelayan-nelayan maka bodoh ya. Enggak tentu juga sebetulnya. Ini sebetulnya ini perkataan yang orang-orang ini memang bodoh ya. Jadi hanya gara-gara karena orang nelayan dianggap bodoh ya, belum tentu loh. Ya, oke lah, ikut argumentasi itu ya. Ikut pemikiran mereka. Ini karena nelayan bodoh ya. Nah, karena nelayan bodoh. Tapi tahu tidak, nelayan yang dianggap bodoh ini 3,5 tahun ikut kuliah, belajar di bawah langsung dosen di atas segala dosen, guru di atas segala guru, profesor di atas segala profesor. Siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin mereka dianggap bodoh? Justru dari nelayan-nelayan ini Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi
Orang kadang-kadang itu seperti itu ya. Tetapi Tuhan melihat tetap perlu menambah satu orang lain yang terdidik di dalam filsafat Yunani, supaya nanti boleh pergi ke orang-orang Yunani, orang-orang yang berfilsafat untuk memberitakan Injil. Itulah Paulus, saudara. Ya. Jadi saudara, orang Kristen sejati itu tidak anti apapun untuk memberitakan Injil, kecuali dosa. Anda tidak boleh anti filsafat, Anda tidak boleh anti apapun dalam kehidupan dunia ini, karena kalau Anda tidak memahami apapun mengenai kehidupan orang di dunia ini, Anda tidak bisa memberitakan Injil. Maka dalam hal ini Karl Barth itu benar, walaupun teologinya saya tolak, karena menyesatkan, ya, pandangannya tentang Kristus dan Alkitab itu menyesatkan, tentang keselamatan juga. Tapi dalam hal ini perkataannya benar. Dia berkata apa? Orang Kristen itu butuh 2 buku. Harus membaca 2 buku. Pertama harus baca Alkitab, supaya kamu tahu imanmu, katanya. Tapi dia sendiri pengajarannya banyak yang gak beres. Tapi dalam ini hal-hal ini dia benar. Supaya kamu tahu imanmu. Kedua, kamu harus baca koran, katanya. Supaya tahu dunia ini. Karena kamu melayani dunia ini. Kalau kamu buta dunia ini, kamu bawa Injil yang bagaimana ke dunia kalau kamu buta? Sekarang pendeta-pendeta ya aneh ya. Masih khotbah-khotbah yang dulu 40-50 tahun lalu dikhotbahkan, masih itu yang sekarang. Sedangkan anak-anak muda ini sudah, ya, nanti ditanya sama anak muda ya mengenai hal-hal yang baru sekali mereka lihat di internet apa. Pendeta itu tidak ngerti apa-apa, saudara. Ini sangat-sangat berbahaya. Kita ini melayani konteks kita. Bukan Anda berdiri di Menara Gading sana, lalu bicara tidak menyentuh bumi, tidak membumi begitu ya. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Sangat-sangat berbahaya. Dan nyambung nanti. Akhirnya orang-orang lari ke tempat gereja-gereja yang dianggap lebih cocok, tapi ajarannya sesat. Ya, itu konsekuensi logis ya kalau kita terlalu di atas dan tidak mengerti konteks. Karl Barth berkata harus mengerti konteks. Dan ini pelayanan Paulus. Ini pelayanan yang diinisiasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang adalah inti kepercayaan iman Kristen kita. Tuhan Yesus melayani konteks, saudara. Mempersiapkan 12 murid dari orang-orang Yahudi yang diam di Israel, bukan yang diambil dari luar. Karena pertama-tama memang akan sulit sekali pelayanan di tengah-tengah orang Yahudi. Untuk memulai kekristenan di Yerusalem, di inti daripada kehidupan orang Yudaism, itu akan sangat sulit. Sehingga mempersiapkan 12 rasul minus 1 yang pengkhianat yang namanya Yudas. Ya. Tapi kemudian juga Tuhan mempersiapkan satu orang lain yang begitu luar biasa sekali di dalam anugerah Tuhan yang namanya Paulus. Ya. Jadi saudara, yang pertama-tama kita lihat di sini bahwa Paulus berdiri di Areopagus itu bukan karena pertolongan Tuhan langsung berdiri langsung beres, tidak. Ada proses di balik itu. Dan Paulus menunjukkan kualifikasi intelektual yang luar biasa sampai dia berdiri di atas Areopagus. Ya, itu yang pertama ya, saudara. Yang kedua, ini yang terakhir, saudara, yang saya akan bahas. Dan setelah itu saya akan sambung minggu depan, saudara. Khotbah ini berseri ya mengenai Paulus di Areopagus. Yang kedua, saudara, Paulus jeli untuk mencari celah. Ya, celah untuk PI. Orang-orang yang tidak biasa memberitakan Injil, saudara, akan sulit sekali untuk mencari celah. Itu adalah hal yang paling sulit. Memberitakan Injil tidak sekedar saudara memahami siapa Tuhan Yesus, memahami apa yang Alkitab katakan tentang manusia, bahwa kita berdosa, sudah rusak dalam dosa, butuh anugerah Tuhan, siapa yang percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Ya, itu memang sesuatu yang saudara harus paham benar. Karena kalau saudara tidak paham itu, Anda tidak memberitakan Injil, malah menyesatkan orang nanti.
Tetapi ada satu hal lain yang tidak kalah sulitnya, bahkan yang lebih sulit. Kalau Anda belajar Injil sejati kan lebih mudah ya. Anda belajar tentang Tuhan Yesus siapa sesuai ajaran Alkitab kan lebih mudah. Bicara tentang manusia, kita adalah manusia berdosa, rusak dalam dosa, ada begitu banyak Alkitab yang membahas itu dan sangat-sangat meyakinkan. Tapi mencari celah nanti ketika memberitakan Injil kepada orang-orang. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Tidak bisa datang dengan datang ya. Anda ketemu orang di pasar. Pak, Bapak sudah percaya Tuhan Yesus ya? Apa itu Tuhan Yesus? Ya pokoknya Bapak percaya. Kalau Bapak tidak percaya masuk neraka Bapak. Itu bukan pemberitaan Injil saudara. Ya Anda langsung ditangkap masuk penjara. Ya. Itu bukan pemberitaan, itu pemaksaan itu namanya. Ya. Saudara kalau membaca di Alkitab itu tidak ada pemaksaan. Semua lewat argumentasi. Petrus berargumentasi loh. Ketika hari Pentakosta, dia berdiri, dia berkhotbah. Tapi tidak ada pemaksaan. Karena pekerjaan Roh Kudus, orang percaya. 3.000 orang bertobat. Jadi saudara, kalau Anda datang ke rumah orang, ya walaupun itu mungkin teman baik ya, tidak mungkin dia pukul saudara ya. Teman baik ya, lalu Anda berkata, Pak, percayalah Tuhan Yesus. Kalau tidak masuk neraka Bapak. Itu mungkin kali terakhir Anda memberitakan Injil dan setelah itu Anda tidak akan diizinkan lagi ke rumahnya dan Anda sudah ditutup di rumah itu untuk memberitakan Injil. Bukan itu saudara. Pemberitaan Injil enggak begitu. Pemberitaan Injil itu lewat pembicaraan yang alamiah. Pembicaraan yang alamiah ya. Lewat bahkan persahabatan ya. Lewat peristiwa yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan peristiwa yang di make up, dibuat-buat, kecuali kalau memang itu yang namanya kebaktian penginjilan ya. Itu memang kebaktiannya seperti make up, dibuat kan? Betul ya? Tapi nanti orang datang kebaktian kan tidak bisa dibuat-buat. Kita harus menunggu bagaimana Roh Kudus menggerakkan mereka, betul ya? Tidak bisa dipaksa-paksa kan? Iya, jadi intinya itu bukan pemaksaan saudara. Tidak ada yang memberitakan Injil itu pemaksaan. Ya, maka saya tidak setuju istilah kristenisasi ya. Ya, istilah kristenisasi itu ada unsur pemaksaan di dalamnya. Itu tidak bisa itu. Maka kalau orang pakai istilah kristenisasi ini, maka nanti bisa segala macam segala hal dihalalkan. Penginjilan bukan kristenisasi. Kalau kristenisasi itu itulah nanti. Oh, Bapak Ibu itu dia kayaknya anaknya butuh sekolah. Mari kita sekolahkan anaknya. Bayar uang sekolah anaknya. Nanti kemudian ajak masuk ke gereja. Itu bukan penginjilan itu saudara. Itu bagi-bagi sembako namanya. Penginjilan bukan bagi-bagi supermi saudara. Banyak gereja penginjilan bagi-bagi supermi. Apalagi kalau di gerejanya setiap minggu makan-makan ya. Jadi ya karena memang orang kaya-kaya jadi sediakan makan-makan ya. Jadi ajak-ajak orang-orang, oh di gereja kalau ada makan. Tapi saya kan bukan orang Kristen. Tidak apa-apa, yang penting makan-makan. Ini kan sudah salah saudara. Ini namanya kristenisasi dan itu salah itu. Ini bukan cara Kristen, tidak ada kristenisasi. Yang ada itu menseringkan Injil dalam situasi yang alamiah yang biasa. Kalau Anda nggak kenal orang itu yang ngomong-ngomong, bicara-bicara sama dia. Sudah kenal, cari sesuatu clue atau sesuatu pintu masuk yang pas dan itu tidak boleh pemaksaan dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun, apalagi mengancam-ancam ya, seperti model tadi itu ya. Ya mungkin karena temannya mungkin ya, saya dengar dulu ada seorang yang memberitakan Injil kayak gitu katanya. Datang ke rumah temannya sih ya. Ini ada teman yang sama-sama dia yang cerita ke saya. Oh kalau Bapak ini kalau beritakan Injil gini loh Pak Yanto caranya. Kamu percaya Tuhan Yesus, kalau tidak kamu masuk neraka nanti. Saya ketawa, itu bukan pemberitaan Injil itu.
Mana boleh begitu pemberitaan Injil kan? Ya mungkin karena temannya ya dia aman-aman saja kan? Ya bukan itu saudara. Jadi orang pun mendengar Injil dia harus melalui proses reasoning ya, berpikir, perlu bergumul. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, orang bisa percaya enggak? Enggak bisa percaya. Ya, maka di sini kita memberitakan Injil dengan cara alamiah, kemudian juga menunggu bagaimana Roh Kudus bekerja. Nah, kalau di lapangan penginjilan saya sering melakukan ini. Maksudnya kita mengadakan kebaktian-kebaktian penginjilan. Proses alamiahnya itu sebelum orang datang ke tempat kebaktian. Kalau Anda membujuk dia, nanti dikasih uang transport. Kalau kamu ikut kebaktian dikasih uang transport. Atau ada makanan nanti, ada nasi atau apa. Maka kebaktian saya tidak pernah menyediakan makan bagi orang yang datang. Ya, kalau seminar lain ya. Seminar kan lain ya. Ya, apalagi ke seminar orang kan beli tiket ya. Seperti itu. Tapi kebaktian penginjilan begitu. Kumpulin orang di lapangan. Lalu kemudian janji. Nanti kamu dikasih uang transport. Dikasih nasi kotak. Ini sudah pemaksaan ini. Yang kayak gini saya udah salah ini. Sudah salah itu saudara. Kalau kita tidak belajar mengandalkan Roh Kudus di awal, di dalam kebaktian pun nanti kita berharap Roh Kudus bekerja, kita hanya mengharapkan Roh Kudus separuh bekerja. Dan kalau Roh Kudus mau hanya separuh bekerja, saya kira saya kurang yakin kalau itu Roh Kudus sesungguhnya. Ada juga orang berpikir, tidak apa-apa kita bujuk dulu pakai supermi, pakai apa, nanti kalau sudah datang di kandang, baru kita injili dan sungguh-sungguh kita minta kuasa Tuhan. Salah itu. Kalau engkau mengandalkan kuasa Tuhan dari awal, sejak orang ini bagaimana engkau undang datang ke lapangan untuk ikut kebaktian. Ya, dulu John Sung itu tidak pernah pakai kayak gitu-gitu ya. Bahkan itu pakai publikasi. Ya, saya tidak mengatakan publikasi pakai flyer kalau sekarang ya, atau pakai poster atau apa namanya itu. Yang lebih kecil itu, atau pakai baliho, saya tidak katakan itu salah ya, itu bagus itu ya. Tapi kalau John Sung dulu semua itu tidak pakai itu. Hanya lewat mulut ke mulut itu, ke mulut orang-orang yang mendengar, oh ada John Sung datang, dia kebaktian penginjilan. Orang langsung berduyun-duyun datang. Dan khotbahnya tidak main-main, ampun-ampun orang datang. Anda kalau suka merah telinganya kalau itu lebih baik nggak usah duduk di depan, duduk di belakang saja. Itu ampun-ampun kalau dia menghardik dosa-dosa itu. Itu John Sung, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa sekali. Tidak ada pakai kayak sekarang bujuk-bujuk orang dengan nasi kotak dan uang transportasi dikasih amplop. Tidak ada kayak gitu, saudara. Ini sama dengan penginjilan model Paulus atau Rasul Petrus atau zaman dulu. Nah, Paulus di sini saudara, dia pintar ya, mencari clue ya, mencari pintu masuk. Ya, mencari pintu masuk. Dan Paulus tidak membuat-buat di sini, membuat-buat pura-pura bicara yang menakutkan orang ya. Setelah orang ketakutan baru dia memberitakan Injil. Tidak. Itu kan sengaja mengada-adakan di sana. Tapi Paulus memang karena sudah terbiasa memberitakan Injil, jadi peka sekali melihat ini, dan orangnya matanya ya sangat tajam, bukan hanya lihat satu arah satu hal, tapi segala hal dia bisa lihat. Sementara dia berjalan-jalan di kota Athena, dia melihat ada tulisan untuk Allah yang tidak dikenal. Nah, ini yang dipegang oleh Paulus untuk menjadi clue untuk pintu masuk bicara. Soalnya kalau tidak ada pintu masuk untuk bicara, bisa jadi nanti pemaksaan mengada-adakan sesuatu untuk menakut-nakuti orang, lalu kemudian memasukkan Injil. Itu salah. Nah, mungkin minggu depan saya akan bahas ini ya, untuk mempertentangkan dengan model apologetika orang-orang, termasuk YouTuber sekarang. Saya dari dulu menentang ini, tapi banyak orang tidak bertobat ya. Padahal sudah banyak ditangkap polisi masuk penjara loh. Salah sendiri padahal.
Itu memaki-maki Islam, ya. Membongkar bangkir kitab orang. Itu bukan penginjilan, saudara. Nah, Paulus tidak lihat, saudara tidak lihat Paulus seperti itu di sini. Ya, coba Anda perhatikan YouTuber sekarang memaki-maki Islam. Saudara kalau dengar mereka, wah bahaya. Ya, kita tidak diminta untuk memaki-maki agama lain, saudara. Tidak ada itu, saudara. Tidak ada di Alkitab. Tidak ada contohnya di sini, saudara. Ya, nanti minggu depan saya mulai bahas dari itu, ya, dari aspek itu. Nah, saya lanjutkan dulu masalah clue tadi. Jadi Paulus ini pakai itu tadi. Dia lihat-lihat, ternyata ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah yang dia pakai. Dan di situ dia tidak mengejek-ejek atau memulai dengan hinaan. Agama kalian salah ini. Masa banyak dewa? Tuhan kan hanya satu. Kenapa dewa-dewa mau banyak? Nanti kalau berkelahi bagaimana? Kalau dia ngomong kayak gitu, saudara langsung diturunkan itu. Paulus tidak pakai itu. Justru dia memberikan apresiasi. Bukan mengapresiasi dewa-dewanya itu bahwa itu benar. Tidak. Tapi dia tetap harus menghargai iman orang lain. Ini ciri Kristen, saudara. Menghargai iman orang lain. Apalagi orang reform. Reform yang percaya doktrin predestinasi. Bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mau tidak mau kita harus menghargai iman orang lain. Kenapa engkau mengejek dia? Kalau dia orang reprobat bagaimana? Loh, kalau dia orang reprobat bagaimana? Bagaimana kamu bisa ejek dia? Paham ya? Kalau dia orang tertolak, bagaimana kamu bisa ejek dia? Kamu sama dengan mengejek dirimu sendiri. Mengejek kebodohan diri sendiri, saudara. Orang reform dimanapun itu, saudara, dia menghargai iman orang lain. Dia menghargai keyakinan orang lain. Maka pemberitaan Injil kita tidak boleh lahir dari menghina keyakinan orang lain. Menghina agama orang lain. Nah, untuk itulah saya dimaki-maki oleh terutama murtadin-murtadin yang suka sekali menghina Islam. Ya, mereka itu memaki-maki saya, saudara. Padahal teologi mereka juga kacau. Rata-rata oneness mereka itu. Masuk Kristen bukan bahas Injil, tapi malah bahas itu Nabi Muhammadnya orang Islam. Malah bahas itu Al-Quran. Kan kacau itu, saudara. Loh, kalau gitu ya pindah kembali ke Islam aja. Kalau masih cinta Islam ya bahas Al-Quran terus, ya pindah kembali ke Islam aja. Ngapain bahas? Ngapain masuk Kristen? Ini sudah kacau sekali. Banyak orang sekarang kacau otaknya, saudara. Kacau sekali, saudara. Jadi mereka tidak belajar bagaimana cara Paulus ini. Nah, Paulus bukan mengejek. Saya membaca sekarang bagaimana Paulus mengapresiasi sekaligus menjadikan itu sebagai clue atau pintu masuk pemberitaan Injil. Ya. Mungkin saya baca dari ayat 22 ya. Ayat 22-23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepada kamu." Clear sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia mengapresiasi sekaligus menjadikan itu sebagai pintu masuk. Kalau banyak orang suka kompromi, bahkan bukan kompromi juga sih, penakut-penakut ya, yang bersembunyi di balik kata kita harus berhikmat, janganlah terlalu berani memberitakan Injil, kita harus berhikmat ya. Ya, mereka hanya mengapresiasi saja, tapi bukan menjadikan itu sebagai pintu masuk untuk pemberitaan Injil. Tapi kalau penginjil sejati itu, dia mengapresiasi sekaligus menjadikan itu pintu masuk untuk memberitakan Injil. Jangan kira Paulus kompromi di sini. Dia menghargai, tapi dia tidak kompromi. Nanti di bagian berikutnya, saya akan membahas bagaimana Paulus mengcounter kepercayaan terhadap dewa-dewa itu. Bahwa sebetulnya Allah itu hanya satu saja. Dan dewa-dewa, jangan saudara pikir tinggal di kuil-kuil. Karena orang-orang Yunani membuat kuil-kuil untuk dewa-dewa.
dan di mana patung-patung dewa-dewi ditempatkan di situ, dan mereka mempunyai kepercayaan bahwa roh atau spirit daripada dewa-dewi itu tinggal di patung-patung itu. Nah, Paulus counter ini. Jadi Paulus bukan mengapresiasi, menghormati lalu mengatakan, oh kita sama, ayo kita menyembah Allah yang sama. Tidak begitu, saudara. Ya, ini pemberitaan Injil dari seorang rasul yang sejati, yang sama sekali berbeda dan apa yang saudara lihat di YouTube sekarang. Tapi orang-orang kayak gitu didukung banyak orang loh. Itu didukung banyak orang loh. Itu Paul Zhang itu banyak memaki-maki Islam itu. Nanti kalau dia dengar dia maki-maki saya lagi, silakan aja ya. Saya kan tidak pernah menjadi sekutu dia. Ya, kami pernah bertemu di Belanda ya. Lalu ada orang Islam mau laporkan saya ke polisi katanya karena bertemu dengan buronan negara. Saya memangnya bersekutu dengan dia. Saya tidak bersekutu dengan dia. Maksudnya tidak bersekutu, bekerja sama sesuai planning dan teologi dia. Saya tetap mengatakan dia sesat teologinya. Ya, bukan teman dalam teologi. Tapi kalau secara umum, secara kemanusiaan kan boleh kan? Ya boleh, mana boleh kita pilih-pilih teman. Saya orang Islam bisa teman, Hindu Buddha saya teman. Loh, kalau saudara pilih-pilih teman, ya bagaimana saudara bisa memberitakan Injil? Ya, kalau pilih-pilih teman hanya sama orang Kristen, masih bisa memberitakan Injil tak? Loh, temannya sesama orang Kristen, masih bisa memberitakan Injil. Sudah sesama Kristen mau memberitakan Injil apa? Nanti dia injili balik kamu nanti. Ya, saling menginjili aja, sudah selamat kok saling menginjili. Ya, berteman itu bisa untuk tetapi tidak berarti secara teologi ini ya. Jadi Paul Zhang itu saudara, dia itu kan saudara tahu ya, dia sampai dikejar-kejar oleh negara kan, memang memaki-maki Islam. Saya anggap memaki-maki Islam. Tapi yang mendukung dia itu banyak sekali. Dia kalau galang dana ratusan juta bisa masuk satu kali galang dana. Ya waktu kami di Belanda dia sedikit membuka kisi-kisi ya uangnya. Tentu saya tidak bisa buka di sini ya, itu bukan sesuatu yang baik kalau membuka rahasia orang ya. Ya, jadi segini loh Pak MIM, gitu. Jadi saudara banyak yang mendukung, tapi menurut saya itu bukan gitu caranya penginjilan. Penginjilan tidak seperti itu. Jauh dari spirit Paulus. Ya. Jadi saya kalau lihat orang penginjilannya seperti itu, saya bahkan saudara saya larang, tidak boleh mendengar. Sekalipun teologinya benar, tapi kalau spirit penginjilannya seperti itu bukan spirit penginjilan Alkitab. Salah itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengejek-ejek tempat ibadah orang-orang Romawi kan? Kan waktu itu dijajah Romawi itu, Israel. Waktu Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah tidak mengejek-ejek orang Farisi, ahli Taurat, karena mereka orang Farisi, karena mereka ahli Taurat. Tidak. Tapi dia mengejek kemunafikan mereka. Bahkan dia berkata, apa yang dikatakan ahli Taurat kepadamu, selama mereka duduk di kursi Musa, selama mereka mengajarkan hukum Musa, dengarkan mereka, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Kemunafikan mereka yang Tuhan Yesus hantam. Tuhan Yesus tidak pernah mengejek, hei karena kamu orang Farisi. Orang Farisi itu apa sih? Ya, ahli Taurat itu apa sih? Ada tidak Tuhan Yesus mengejek? Tidak ada saudara, mesti berani mengatakan tidak ada. Yang Tuhan Yesus hantam itu apa? Kemunafikan mereka saudara. Itu yang Tuhan Yesus lawan. Yesus tidak pernah mengejek agama lain. Tidak ada itu saudara. Tapi pemberitaan Injil. Nah kalau engkau sudah lurus memberitakan Injil, tapi karena orang benci Tuhan Yesus, orang benci Injil, lalu Anda ditangkap dan dimasukkan ke penjara, bukan karena Anda berbuat salah, bukan karena Anda mengejek agama lain, tapi karena orang lain itu membenci Tuhan Yesus, kayak terjadi di Cina dan di tempat-tempat lain di mana kekristenan sangat dibenci, yaitu memang salib yang harus dipikul. Ada banyak orang masuk penjara karena nama Kristus.
Karena nama Tuhan Yesus, saudara. Orang di Cina, bukan di Cina, di Korea Utara. Saya baca beberapa waktu lalu ya. Mungkin seorang anak atau seorang ibu ya, seorang anak hanya kedapatan memegang Alkitab. Itu satu keluarga itu langsung, saya tidak tahu dimasukkan penjara atau dibunuh, saya tidak tahu. Korea Utara itu negara paling kelam itu. Komunis paling kelam itu. Itu pemimpinnya itu betul-betul mukanya sudah antikristus. Dia suka itu, kalau dia lewat suka ditepuk tangannya. Pokoknya kalau orang tepuk tangan sambil nggak boleh wajah ini, gini, harus senyum. Tahu nggak, rakyatnya makan tikus, saudara. Rakyatnya makan tikus. Sedangkan dia hidup mewah-mewah. Dan dia sibuk memperkembangkan militernya, senjata nuklir dan lain sebagainya. Tapi kemakmuran rakyat tidak diperhatikan. Tapi tidak ada yang berani lawan dia. Kalau semua pengecut ya begitulah. Sebetulnya kan dia cuma satu orang ya. Pas dia tidur bunuh aja kan. Ya ini saya bukan menyarankan yang jahat ya, tapi memang ini orang jahat harus diakhiri. Begitu jahat, saudara. Begitu jahat. Kasihan sekali. Dulu saya dengar itu tidak main perempuan dia. Dia komitmen untuk tidak main perempuan. Tapi saya lihat kayaknya sudah main perempuan juga itu. Bahaya sekali, rusak sekali. Ya baik saudara, jadi kalau Anda di penjara karena memberitakan Injil, bukan karena mengejek agama lain, itu memang salib yang harus dipikul. Tapi kalau masuk penjara gara-gara karena mengejek agama lain dan dianggap itu pemberitaan Injil, cilaka sekali. Masuk penjara karena salahmu sendiri. Paham ya? Ya baik saudara, minggu depan saya akan melanjutkan khotbah ini mengenai Paulus di Areopagus dan kita akan belajar banyak hal. Saya kira sore hari ini cukup sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada sore hari ini. Mari kiranya Tuhan boleh memimpin kami, memberkati kami untuk mencintai Injil Tuhan. Mencintai Injil Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan Injil sampai kapanpun. Dengan cara Alkitab. Dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Sehingga kami betul-betul menjadi orang Kristen yang memberitakan Injil dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini mempunyai semangat untuk boleh memberitakan Injil, tetapi dengan cara Tuhan, dengan cara tidak menghina atau mengejek keyakinan orang lain, tetapi dengan cara yang hormat terhadap agama-agama lain. Dan biarlah kami pikul salib untuk ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.